sehat, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Sehat, podcast favorit mahasiswa yang bahas isu kesehatan dengan santai tapi tetap berbobot. Balik lagi bareng saya, Vera, di podcast Ngobrol Sehat, podcast yang menemani kamu buat bahas isu kesehatan dengan cara santai tapi tetap berbasis ilmu. Nah, Sobat Sehat, di episode kali ini saya nggak sendirian, saya sudah ditemani oleh narasumber yang pastinya kompeten dan berbasis insting menarik seputar kesehatan. Langsung aja kita sapa. Halo, silakan perkenalkan terlebih dahulu. Halo Vera, halo juga Sobat Sehat. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya di sini sebagai narasumber yang akan berbagi informasi seputar kesehatan, khususnya tentang pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus pada remaja dan usia muda. Senang banget bisa ikut ngobrol santai tapi bermanfaat di podcast ini. Wah, senang banget ya Sobat Sehat. Hari ini kita bisa ngobrol bareng langsung sama Nabila. Topik yang dibahas juga real banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Nabila, jujur ya, banyak mahasiswa mikir diabetes itu penyakit nanti aja. Emang remaja dan mahasiswa bisa kena diabetes? Justru itu yang sering salah kaprah. Vera, berdasarkan jurnal yang saya pelajari, perilaku di masa remaja sangat berpengaruh terhadap risiko diabetes di masa depan. Pola makan tinggi gula, sering konsumsi fast food, jarang olahraga, begadang, itu semua kebiasaan yang dekat banget dengan kehidupan mahasiswa. Waduh, berarti kebiasaan nongkrong sambil minum manis itu bahaya ya? Iya, kalau jadi kebiasaan. Diabetes mellitus itu ditandai dengan kadar gula tinggi, kadar gula darah yang tinggi, dan kalau dibiarkan bisa menimbulkan komplikasi serius. Kalau dari jurnal, apa aja sih tanda-tanda awal diabetes yang perlu kita waspadai? Ada beberapa gejala klasik yang sering muncul, seperti yang pertama, sering merasa haus dan lapar, dan yang kedua, sering buang air kecil, yang ketiga, mudah lelah, yang keempat, berat badan turun tanpa sebab jelas. Dalam kondisi lebih lanjut, bisa muncul penglihatan kabur dan luka yang lama sembuh. Gejalanya kelihatan sepele ya, tetapi tetap serius. Betul, karena itu penting banget edukasi sejak usia muda supaya kita lebih peka dengan kondisi tubuh sendiri. Nah, sekarang bagian paling penting nih. Kalau menurut jurnal, gimana sih cara pengendalian diabetes yang relatif buat mahasiswa? Pengendalian diabetes itu nggak selalu soal obat, tapi perubahan gaya hidup. Dalam jurnal dijelaskan beberapa langkah utama. Yang pertama, ada pola makan sehat, kurangi gula berlebih, perbanyak serat. Yang kedua, ada aktivitas fisik rutin, minimal olahraga ringan tapi konsisten. Yang ketiga, ada edukasi kesehatan, makin tahu, makin sadar. Yang keempat, ada pemantauan kesehatan, cek gula darah bila beresiko. Berarti nggak harus langsung ekstrim ya, yang penting konsisten. Iya betul, bahkan dalam kegiatan promosi kesehatan di jurnal tersebut terbukti pengetahuan remaja meningkat signifikan setelah diberikan edukasi dari 59% menjadi 86%. Artinya edukasi itu efektif banget. Terakhir nih Nabila, pesan singkat buat Sobat Sehat yang lagi kuliah mungkin masih cuek soal kesehatan. Pesanku sederhana, menjaga kesehatan itu investasi jangka panjang. Diabetes mellitus bisa dicegah hingga 80% dengan gaya hidup sehat, mulai dari kecil, kurangi minuman manis, gerak lebih aktif, dan jangan malas cari informasi kesehatan yang benar. Sobat Sehat, itu tadi obrolan seru kita tentang pengendalian diabetes mellitus bersama Nabila. Semoga setelah ini kita semua makin aware dan mau mulai hidup sehat. Terima kasih sudah mendengarkan. Yuk jadi generasi muda yang sehat dan cerdas. Saya Vera pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngobrol Sehat berikutnya.